Pernahkah Anda melihat tanaman tebu yang dibalut dengan daunnya sendiri? Bukan daun kering yang sudah gugur, tetapi daun hijau yang masih segar dan menyatu dengan batangnya. Di sebagian kebun, hal ini terlihat seperti kebiasaan yang sudah biasa. Tapi bagi banyak orang, ini justru tampak unik dan mungkin menimbulkan pertanyaan. Untuk apa sebenarnya tebu dibalut seperti itu? Ternyata, ini bukan sekadar tampilan atau kebiasaan turun-temurun tanpa makna. Ada alasan kuat di baliknya. Di sejumlah daerah di Asia Tenggara seperti Vietnam bagian selatan, Tiongkok Selatan, dan sebagian wilayah Indonesia, para petani punya cara tersendiri dalam merawat tebu mereka. Salah satunya adalah dengan membalut batang-batang tebu menggunakan daunnya sendiri sejak tanaman masih tumbuh. Tujuan dari pembalutan ini adalah untuk menjaga kelembaban batang. Tebu adalah tanaman yang menyimpan banyak air dan gula. Jika terlalu sering terpapar panas secara langsung, batangnya bisa kehilangan kandungan air lebih cepat, terutama di musim kemarau. Dengan balutan daun, batang tebu terlindungi dari sinar matahari, sehingga tetap segar sampai waktu panen tiba. Selain itu, daun-daun yang melilit batang juga berfungsi melindungi bagian-bagian penting dari tanaman, seperti mata tunas. Bagian ini cukup sensitif terhadap cuaca panas maupun serangan hama. Pembalutan dengan daun juga menciptakan kondisi mikroklimat di sekitar batang. Suasana yang lebih lembab dan sejuk, yang sangat baik untuk pertumbuhan batang yang lurus dan sehat. Yang menarik, pembalutan ini tidak hanya dilakukan pada satu batang tebu saja. Dalam satu rumpun, biasanya tumbuh beberapa batang sekaligus, saling berdekatan, dan semuanya dibalut dengan rapi. Praktik ini cukup berbeda dari penanaman tebu skala besar yang cenderung menanam satu batang per lubang secara berjajar. Pada teknik seperti ini, satu rumpun bisa menghasilkan batang dalam jumlah lebih banyak, dengan perawatan yang dilakukan bersama-sama. Meski teknik ini terkesan sederhana, sebenarnya ini menunjukkan pemahaman petani terhadap perilaku tanaman dan lingkungannya. Tanpa alat-alat modern, tanpa sensor, mereka bisa menerapkan metode alami yang mampu menjaga kualitas hasil panen. Di Tiongkok bagian selatan, misalnya, para petani sudah lama menggunakan cara ini, terutama di daerah Guangxi dan Yunnan. Tebu yang dibudidayakan di sana umumnya bukan untuk pabrik gula besar, melainkan untuk dijual sebagai tebu segar, langsung ke pasar. Karena itu, kualitas batang sangat diperhatikan. Dari Tiongkok, teknik ini kemudian menyebar ke Vietnam, dan mungkin juga masuk ke Indonesia melalui petani-petani yang terbuka terhadap metode tanam dari luar negeri. Di Indonesia sendiri, praktik ini belum banyak dikenal. Namun beberapa video lapangan menunjukkan bahwa ada petani yang sudah mulai menerapkannya, terutama di wilayah seperti Sulawesi dan Kalimantan. Meski tidak terdokumentasi secara resmi, praktik ini membuktikan bahwa inovasi bisa datang dari mana saja, termasuk dari kebun kecil yang dikelola secara mandiri. Menariknya lagi, teknik seperti ini biasanya tidak ditemukan di pertanian skala industri. Tebu yang dibalut dengan daunnya sendiri umumnya ditanam untuk pasar lokal, bukan untuk pabrik pengolahan gula. Petani menanamnya untuk dijual sebagai bahan minuman segar, atau untuk kebutuhan konsumsi langsung. Karena itulah, perhatian terhadap kondisi fisik batang jadi lebih besar, dan pembalutan daun menjadi salah satu caranya. Teknik ini juga bisa disebut sebagai bagian dari kearifan lokal. Ia mungkin tidak tercatat dalam buku teks pertanian, tapi hidup di tengah-tengah masyarakat petani, diwariskan dari generasi ke generasi, dan terus berkembang seiring pengalaman. Cara ini menunjukkan bahwa pertanian tidak selalu harus bergantung pada teknologi tinggi. Kadang, pendekatan sederhana seperti membalut batang dengan daun pun bisa membawa manfaat besar, bagi tanaman, bagi petani, dan bagi lingkungan. Melihat teknik ini lebih dekat, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa pertanian tidak selalu soal efisiensi produksi massal. Ada juga pertanian yang tumbuh dengan perhatian, ketelitian, dan rasa hormat terhadap alam. Dan kadang, justru dari situ muncul hasil yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Mungkin di masa depan, praktik seperti ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Bukan hanya karena unik, tapi karena menunjukkan bahwa pertanian bisa berjalan dengan cara yang alami, murah, dan tetap efektif. Siapa tahu, dari balutan daun sederhana inilah, kita bisa menemukan ide besar tentang masa depan pertanian yang lebih bijak.